sebagaimana apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal ke-6. Ya. Saya bacakan. Sebelum ke pasal ke-6, kita harus ke pasal yang ke-5 dulu, bagian yang terakhir. Ya, saya bacakan sedikit. Nih, ya. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini? Sebentar, bukan. Pasal yang ke-5 ya, Keluaran pasal yang ke-5 ya. Nih, mengapakah kau perlakukan bangsa ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk bicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Lalu pasal yang ke-6. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi, ayat ini berbicara bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk menghadap kepada Firaun. Nah, salah satunya Tuhan itu memberikan tanda mujizat kepada Firaun. Apa tandanya? Nih, saya bacakan di Keluaran pasal yang keempat. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Perhatikan, ini nanti yang dijiplak oleh Al-Quran. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Nah, bagian ini dikutip dan dijiplak oleh Al-Quran. Nah, di mana dikutip dan dijiplaknya? Ada di dalam surat Toha ayat yang ke-19. Ya, kita mulai dulu dari ayat yang ke-18. Ya, dari ayat 17 kita mulai. Di sini lalu Allah berfirman, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Perhatikan, pertanyaannya apakah itu, bukan untuk apa itu. Lalu Musa menjawab di ayat 18-nya. Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, aku pukul daun-daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada keperluan lain. Ini di dalam versi Al-Quran, Musa menjelaskan guna tongkatnya itu apa. Seolah-olah Allah nggak tahu di sini. Nah, lalu dijawab oleh Allah. Allah berfirman, berfirman Allah berkata, Alqiha ya Musa, lemparkanlah dia. Nah, ayat ini nanti akan berkontradiksi atau diedit oleh Al-Quran di ayat Quran yang lain. Di dalam surat Toha, ya nanti saya akan tunjukkan karena waktunya sudah nggak sempat. Nanti akan saya tunjukkan. Nah ini, saya tampilkan dulu di layar. Nah, bagaimana Quran menjiplak Bible nih. Isinya cuma jiplakan saja, tapi mereka nggak tahu. Mereka mana tahu ini teman-teman. Nih, lihat ya. Ini di dalam surat Toha ayat yang ke-9 nih. Allah berfirman. Sebenarnya nggak ada di sini kata Allah berfirman. Cuman berkata begitu ya. Qala, lemparkanlah ia, ya Musa. Nah, kenapa pakai kata ia? Nah, kenapa ada kata ganti ia? Karena sebelumnya di sini sudah ditanya. Nih. Nah, sudah ditanya, apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Dijawab oleh Musa. Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun-daun. Ditanya apa, malah dijelasin untuk apa. Nah, karena waktu udah habis, nanti saya lanjutkan. Kita serahkan dulu kepada ayat berapa kembali. Ayat Ya, berapa silakan. tadi? Enggak, ayat berapa tadi? Yang kola tadi? Surat Toha ayat Aha. yang ke-17. Kita mulai dari 17. Ya, Ya, silakan waktunya.
getaran daman. Ya, santai. Gue strike lu dengan satu dalil Al-Quran saja. Oke. Allah sebutkan, oke, kita tampilin data teman-teman ya. Datanya itu kita boleh buka apa yang dikatakan Al-Quran tentang semua yang ada di muka bumi ini. Al-Quran strike dengan satu kata. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh merujuk pertama daripada Al-Baqarah 180. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah. Pada dikatakan oleh Allah, wahai seluruh manusia, apakah engkau akan mengatakan apa yang ada di muka bumi ini sesuai dengan apa yang kamu katakan? Apa yang kamu catatkan? Apakah kamu akan mengira, amtakulu, apakah kamu akan mengatakan anna Ibrahim, bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan beragama Nasrani? Kata Allah, afata'lamuna amillah, wahai manusia. Afata'lamuna amillah, wahai Edes. Afata'lamuna amillah, wahai Kristen. Sekarang dikatakan oleh Allah bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini aku dan segala masa yang ada di dalamnya, baik masa dahulu, baik masa hadapan, baik masa yang akan datang. Maka akulah yang akan memberitahukan kejadian sebenarnya, di mana segala rasul-rasulku telah difitnah di dalam kitabnya. Lalu apa yang terjadi? Benarkah apa yang dikatakan oleh Allah? Benar. Kita melihat ketika di dalam kitab Edis menyemat kata-kata Lot berzina dengan kedua anaknya, agar tapi diangkatkan derajat dengan lahirnya Islam dengan mengatakan bahwa Lut adalah merupakan utusan Tuhan untuk menunjukkan apa? Benar apa kata Tuhan. Bahwa isi daripada rasul-rasulku yang telah datang membawa kebenaran Tuhan, mereka kemudian memfitnahnya. Artinya, lalu kita bertanya, kenapa ada kisah Abraham, kenapa kisah Musa, kenapa ada kisah daripada Ismail, kenapa kemudian ada kisah Lot, kenapa kemudian ada kisah Yakub dan segalanya? Bukankah itu pernah tercatatkan di dalam kitabnya Edes? Bukankah itu pernah kemudian tercatatkan di dalam kitabnya Yahudi? Lalu kemudian kenapa tercatat di dalam kitab Al-Quran? Allah menjawab, sifat daripada Al-Quran ini adalah khabari kepada Muhammad untuk menceritakan apa yang terjadi di belakang, di mana Yahudi menduduki kursi Musa yang kemudian rasul-rasulnya memberitahukan kebenaran, agar tapi mereka selewengkan kebenarannya dengan mencatatkan sesuatu yang tak pernah dicatatkan. Misalnya mencatat Abraham pernah menyembah berhala, di dalam Islam tidak pernah mengenal itu. Kemudian mencatatkan daripada kisah-kisah orang-orang yang sifatnya kriminal, seperti mencatat Lot berzina dengan kedua anaknya. Lalu di manakah sucinya kitabnya Edis? Sedangkan kita ini orang yang beragama nih, begitu kemudian meneliti Al-Quran. Oh, Ibrahim dengan sabarnya, Ismail dengan rasa cintanya terhadap Tuhan, Lot dengan sabarnya menghadapi Sodom dan Gomora. Di situ kita dapat mengambil kesimpulan, berarti ini Al-Quran datang di akhir sejarah keagamaan untuk menunjukkan apa? Inilah umat-umat yang kemudian menyelewengkan Tuhan dan memfitnah segala rasul-rasul utusan Tuhan. Lalu, apa yang kemudian diberitahukan oleh Al-Quran? Wahai Muhammad, ceritakan apa yang telah mereka catatkan, yang telah mereka fitnah. Di mana sistem logikanya kalau kita berpikir, ya? Kalau kita kemudian berpikir, ini dua kitab suci, kitab Edis dan kitab Daman. Kitab Edis isinya fitnahan semua. Ada orang mabuk-mabukan lah, buat apa orang mabuk-mabukan di kitab suci? Ini ada Lot berzina dengan kedua in the hot cerot-cerot pop buat apa di kitab suci? Lalu disebutkan Ismail berlaku seperti keledai liar yang memerangi saudaranya sendiri. Wah, sadis banget. Lalu Allah mengangkat derajat segala utusannya dan rasulnya, dan inilah yang dinamakan kitab suci, agar segala rasul-rasulnya yang kemudian mulia itu dapat ditiru daripada umat-umat yang mengimani agama ini. Lalu kemudian wajar kita melihat ada LGTV misalnya di kekristenan. Kenapa? Nabi Lut saja yang memerangi LGTV difitnah di dalam kitabnya Edis gitu guys. Gitu penerangannya ya. Hingga kemudian kalau kita ingin membandingkan mana sesuci apa? Katanya kitab suci, tapi isinya orang mabuk-mabukan. Katanya kitab suci, tapi isinya adalah fitnahan kepada manusia. Kira-kira pertanyaan saya, Dis, dengan disebutkan orang-orang yang berlaku keji seperti ini, apa yang menjadi mau'idah dan pelajaran di dalam kitab yang dinamakan suci tersebut? Edis, lanjut Edis kok.
nggak ada suara, Dis, nggak ada suara. Woi, nggak ada suara. Saya Ngomong. pikir kamu nanggapin saya pikir kamu bahas kajian secara ilmiah, malah kamu khotbah. Oke, baik, saya kasih waktu dulu ya. Nggak apa-apa teman-teman, itulah kualitas orang Islam. Nggak nyambung, memang kalau diajak ngobrol tuh nggak pernah nyambung. Baik Daman, saya ulang lagi ya Daman ya, perhatikan bagaimana isi Qur'anmu tiada lain adalah jiplakan dari Bible. Nih, ini keluaran pasal yang kedua. Perhatikan Daman, keluaran pasal yang kedua. Karena ini terlalu panjang, saya bahas di bawah nih. Saya bahas yang di bawah untuk melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Nih, dikatakan di sini. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya dan seterusnya ya. Emas, kain-kain dan seterusnya yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nih, kita ke pasal selanjutnya, ke pasal yang keempat. Perhatikan. Lalu sahut Musa. Nih, bagian ini nanti yang ditiru oleh Al-Quran nih. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nih, Tuhan berfirman kepadanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Bagian ini dijiplak oleh Al-Quran 2 kali. Nih, saya buka dulu ke Al-Qasas. Nih, di dalam surat Al-Qasas 31, nih. Dan lemparkanlah tongkatmu. Perhatikan. Daman, jangan kau... Dengar, saya dengar. Nih, saya dengar. Di dalam surat Al-Qasas 31, lemparkanlah tongkatmu. Wa an alqi asok. Ya. Ayat ini direvisi. Ayat ini orang yang nulis Al-Quran ini tahu kalau ayat ini error. Loh, errornya di mana, Bang? Perhatikan, di Bible bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu. Nih, di Bible bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah itu. Lihat, lemparkanlah itu, bukan lemparkanlah tongkatmu. Nah, kemudian Al-Quran merevisi yang bunyinya lemparkanlah tongkatmu. Nih, direvisi di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-31. Nih, lemparkanlah tongkatmu. Direvisi jadi di dalam surat Toha ayat yang ke-18. Lemparkanlah ia. Nah, Bang, apa bedanya Bang? Lemparkanlah ia dengan lemparkanlah tongkatmu. Beda. Kalau lemparkanlah ia, ini mengindikasikan bahwa sebelumnya tadinya Musa itu ditanya. Nih, contoh nih ya. Nih, Musa ditanya nih. Nih. Apakah yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Maka perintah selanjutnya bukan lemparkanlah tongkatmu, tapi lemparkanlah ia. Lemparkanlah dia itu, karena tadinya ditanya. Nah, sama seperti Bible. Nih, Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Nah, ini adalah merupakan revisi. Nah, kalau di dalam surat Toha ayat Al-Qasas ayat yang ke-31, bukan lemparkanlah ia, tapi lemparkanlah tongkatmu. Nah, sebenarnya apa? Maksudnya poinnya apa? Di dalam surat Al-Qasas ayat 31, Allah nggak pernah nanya ini. Coba kamu baca ayat sebelumnya nih. Ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan yang ada diberkahi dari sebelah potong kayu. Ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan semesta alam. 31. Dan lemparkanlah tongkatmu. Allah tidak pernah nanya di sini, apakah yang ada di tangan kananmu? Nggak pernah nanya. Makanya saya bilang,
Mana, pertanyaan saya kepada kamu Daman, yang diucapkan Allah kepada Musa, wa an alqi asok atau alqiha? Nih, wa an alqi asok atau alqiha ya Musa? Coba jawab, yang mana yang diucapkan Allah kepada Muhammad? Makanya saya bilang Quran jiplak Bible dengan keliru. Meninggal dunia, Daman. Terlalu mudah ya, Dis. Oke. Silakan. Silakan. Oke, mulai, Dis. Oke, teman-teman sekalian. Berarti dia memang rugi di sekolahin dulu sama emaknya ya. Dia nggak tahu arti kata ganti, guys. Contoh ya, bagi Edis nih yang dia tanya. Allah udah pernah menyebutkan tentang tongkat. Apa di tangan kananmu tongkat? Lemparkanlah, iya. Kan nggak mungkin tai kucing yang dilempar. Sama seperti Edis lagi bawa nasi ini. Ini Edis, beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa langsung paham dengan kata ganti. Di situ ada alqaha, ha itu dinamakan dengan damir muannas ghaibah. Damir muannas ghaibah dinamakan dengan kata ganti. Kalau di dalam bahasa kita Indonesia dinamakan dengan apa Edis dalam bahasa Inggris, saya lupa. Dalam bahasa Inggris apa namanya? His, her, itu dan semuanya his, her, him. Itu adalah kata ganti. Kalau Nabi Musa itu pintar otaknya. Apa pintar otaknya Nabi Musa? Apa di tangan kananmu? Tongkat, lemparkanlah, iya, tongkatnya yang dilempar. Kalau Edis lagi bawa makanan nih, apa itu Dis? Di tangan kananmu nasi padang, makanlah, iya. Edis makan tai kucing. Itu bedanya Islam dan Kristen. Jadi sistem pikirnya beda, guys. Benar, makasih. Oke, sekarang kita jawabkan sebelum. Oh, apa tadi dibilang? Keliru mengutip bla 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 bla. Yang keliru itu gini, Dis. Cara ngasih nampak yang keliru nggak kayak gitu. Ini gini, Dis. Ini kan firman Tuhan ya, Dis ya. Nah, ini firman Tuhan 2 Samuel 32. Di Hebron lahirlah anak Daud, anak laki-lakinya. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Berarti masalah anak Daud ya. Anak Daud yang kedua namanya itu Kileab, Dis. Nama bapaknya siapa? Abigail. Posisi anaknya yang keberapa? Yang kedua. Oke. Dalam Tawarikh inilah anak-anak Daud yang lahir di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak kedua ialah Daniel, meledak kepala kita, Dis. Siapa nama bapaknya? Abigail. Nah ini kedua namanya Kileab. Nama bapaknya Abigail. Ini anak kedua namanya Daniel. Nama bapaknya Abigail. Anak kedua juga gitu. Itu kalau mau menunjukin sesuatu yang kagak jelas, Edisku. Ini dijawab nanti kenapa bisa berbeda ini Daniel sama Abigail nih. Itu dijawab nanti ya. Oke, sekarang kita gambarkan kepada ilustrasi kepada Edis. Berapa menit lagi? Udah mulai? Ini berapa menit, Edis? Kok nggak nampak aku? Oke, kita lanjut dulu. Oke, bahwa Al-Quran yang harus kita ketahui teman-teman ya. Bahwa Al-Quran itu sifatnya itu ada khabari, insya'i, sana'i, du'ai, muhakam dan segalanya. Apa itu khabari? Adalah menceritakan kisah-kisah terdahulu yang pernah diselewengkan. Makanya dikatakan dalam Taurat dan Injil itu banyak cerita yang telah diselewengkan. Lalu kemudian diajarkan kembali di era Rasulullah untuk menceritakan bagaimana kemudian fitnahan-fitnahan yang terjadi, yang dicatatkan oleh tangan-tangan jahil manusia, tidak lain hanya mengikuti hawa nafsu mereka untuk menuhankan dan mengkhianati Tuhan. Lalu Tuhan sekarang gini, Dis. Kamu bilang Islam menjiplak Kristen. Lalu Kristen jiplak siapa? Yahudi. Masalahnya Yahudi kagak ngakuin elu. Kagak pernah Musa tuh ngajarin nyembah anak manusia, kagak ada deh. Mau sampai mati kagak ada. Ya, Yahudi ini kagak percaya nih. Kalau enggak, Musalah adalah orang pertama. Orang pertama apa? Musalah adalah orang yang pertama mengatakan, wahai murid-muridku, nanti Tuhan akan lahir dalam rahim manusia. Kalian murid-muridku nanti, kalau Tuhan lahir sebagai manusia, jangan kau ragukan. Memang benar aku pernah menjabarkan kepada kalian. Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Tapi tolong ceritakan kepada mereka nanti. Ya, aku kasih tahu kepada kalian. Nanti Tuhan bentuknya manusia dan juga anak manusia, kalian imani ya. Wajar Yahudi meludahi kalian. Musa aja kagak pernah ngajarin, Des. Kagak pernah diajarin tuh. Itu ajaran datang dari mana? Datang dari mana? Dah sakit kepala gua mikir itu ajaran. Tuh satu. Salah tekan. Oke, selanjutnya saat kita meninjau ini, kemudian menceritakan kitab Yahudi. Lah Yahudi kagak pernah itu Musa ngajarin tentang anak
yang lahir nanti manusia itu Tuhan. Seharusnya Musa lah adalah orang yang pertama menceritakan kitab lo, menceritakan Tuhan lo, agar nanti muridnya agar tidak tersesat dan mengimani. Lalu ajaran kalian itu datang dari mana? Itu bawa-bawa kisah Nabi Musa. Lu bawa Nabi Musa, kalau itu kitab lu. Lah itu jelas-jelas bukan kitab lu. Tadi temanya yang menjiplak. Oke, menjiplak itu mengambil kisahnya. Ini bukan menjiplak. Kagak diakui, Dis. Kagak diakui. Ini ajaran datang dari mana? Jawab, Dis. Kapan Musa mewanti-wanti muridnya agar muridnya menerima Tuhan dalam bentuk manusia? Satu ayat saja sampai kiamat kurang 7 hari juga kakak akan pernah ketemu, Des. Jelas. Teman-teman kita udah jawab ya, kita lihat dia ngejawab apa enggak, lihat nih. Pasti framing aja, kagak ngejawab. Lanjut, Des. Si Daman kayak putus asa begitu. Dibilangnya saya nggak tahu kata ganti. Baik ya, kita balik dulu kamera kita. Kita sabar ajarin orang Islam ya teman-teman ya, karena ya memang mereka ini IQ-nya memang di bawah rata-rata. Baik, kita Mulai dulu, oi. ya. Mulai Baik. dulu. Baik, Daman. Di sini Musa bertemu dengan Allah di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Bible Musa bertemu dengan Elohim. Musa ini ditanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Dijawab Musa, tongkat. Maka kalimat selanjutnya, perhatikan Daman, perhatikan. Kalimat selanjutnya, lemparkanlah itu. Nah, itu atau dia. Nah, kata itu atau dia ini merujuk kepada tongkat yang tadinya sudah disebutkan. Saya tahu, misal, Daman, apa itu? HP. Lemparin itu apa? Itu pasti ke HP itu juga. Karena tadinya sedang membicarakan subjek itu. Makanya kata itu merujuk kepada apa yang barusan dibicarakan. Nih, perhatikan sekali lagi biar kamu nggak salah paham. Perhatikan, nih ya. Di sini jelas, nih di dalam Bible nih. Nih, perhatikan Daman. Kamu perhatikan ke sini Daman ketika saya bicara. Iya, saya lihat, saya nampak. Nih, Saya nampak perhatikan. ini, saya nampak. Tuhan, ini saya lagi bicara Daman. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Maka firman Tuhan bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah itu. Nih, ada kata itu nih. Kenapa kok pakai kata itu? Karena tadinya ditanya, apa yang di tangan kanan di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Jadi kata itu merujuk ke tongkat. Nah, sekarang di dalam Al-Quran, apakah Quran menyebutkan bahwa Allah tadinya bertanya? Nih, di dalam surat Al-Qasas ayat 31, wa an alqi asaq, wa an alqi asaq. Nih, kenapa bunyinya lemparkanlah tongkatmu? Ini bunyinya lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah itu. Nah, coba Daman, kenapa kok di sini bunyinya lemparkanlah tongkatmu? Karena di dalam Al-Qasas ini Allah tidak pernah nanya sama Musa. Sebelumnya dia nggak nanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, nggak ditanya. Makanya perintahnya, ya, fiil amarnya bunyinya wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Nah, ayat ini Daman direvisi oleh Al-Quran, oleh surat Toha, ayat yang ke-19. Bunyinya bukan alqiha, bunyinya bukan wa'an alqi asok. Bunyinya alqiha, lemparkanlah iya atau itu. Kata itu ini adalah kata ganti yang merujuk kepada tongkat. Karena apa? Karena tadinya Allah nanya nih. Apakah itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku.
Aku bertelekan padanya dan aku pukul dia dengan kambingku dan bagiku masih ada keperluan lain. Nah, ini Musa ditanya apa yang ada di tangannya, bukan untuk apa yang ada di tangannya. Ya kan? Nah, makanya kadang-kadang Musa di Quran ini agak-agak lain. Yang ditanya apa itu, bukan untuk apa itu. Nah, terus dijawab, diperintahkan oleh Allah, lemparkanlah ia. Kenapa di sini bunyinya bukan seperti yang di sini? Kenapa bunyinya bukan seperti yang di sini? Wa an alqi asok. Yang mana yang benar? Yang mana yang diucapkan Allah kepada Musa? Lemparkanlah tongkatmu, versi Al-Qasas ayat 31, atau lemparkanlah dia. Coba. Tolong kamu jawab ini dengan jelas. Yang mana yang benar? Alqiha ya Musa atau wa an alqi asok? Yang mana? Ini menunjukkan bahwa Quran jiplak dengan keliru. Nah, mengenai ayat yang kamu bicarakan, mengenai keturunannya Daud ini anaknya ini, tunjuk ayat di Quran yang benar yang mana? Meninggal kamu. Tunjukkan ayatnya dalam Quran yang benar ini, kemudian berubah jadi ini, silakan. Temanya menjiplak, malah kau lari kemana-mana. Ya, nangis dia, meninggal. Meninggal. Oke, coba mulai. Oke, mulai, mana? Kasih waktunya. Udah mulai. Silakan. Ya, teman-teman ya. Kitab mereka yang salah nulis, kita yang disuruh tanggung jawab. Ini orang gimana ceritanya? Ya, dia yang ngehamilin anak orang, gua disuruh tanggung jawab, guys. Ini orang, dasar bani kabur, bani tak bertanggung jawab ini, guys ya. Sekarang gini, Dis. Sebelum kita masuk ke Al-Qaha sama Osaka, ya. Yang harus kamu ketahui, kecuali ya, dhamir itu akan salah. Nabi Musa bawa di tangan kanannya itu tongkat, tangan kirinya nasi padang. Begitu dikatakan dengan kata dhamir ataupun kata ganti, Nabi Musa tanya balik itu, yang mana nih, nasi padang apa tongkat? Masalahnya cuma bawa satu benda. Ketika Allah mengatakan dengan kata ganti, lemparkanlah ia. Diganti, pakai kata ganti doang. Apa yang jadi masalah? Dis, lu maksudnya kagak diajarin, maksudnya SMP lu harus dipertanyakan, Dis. Lu belajar bahasa Inggris, diajarin bagaimana him, her, dan semuanya. Lu belajar bahasa Indonesia, diajarin dia, itu, dan segalanya. Sekarang Edis, sekarang gua bahas ini kitab lu ya. Oke, kita bahas kitab gua dulu dah. Gua yang paling penting adalah ini, orang Islam aja tahu dulu. Soal lu kagak tahu juga kagak peduli gua. Oke, ini Dis. Mana dia? Ini yang bikin lama, inilah bikin ini. Oke, ini masalah Al-Qiha ya, Dis. Al-Qiha ini kata damir ya, yang isi daripada damir itu adalah hiya. Damir itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada huwa sebagai damir laki-laki. Ada hiya kepada kepada damir yang dikatakan perempuan. Ada juga yang dinamakan damir muannas itu ada dua. Ada yang namanya muannas hakiki, ada yang namanya muannas majazi. Dan gua tahu Kristen gak sampai otaknya ke situ, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang paling penting kita di Islam itu nggak ada yang namanya standarisasi Roh Kudus doang. Karena ibaratnya standarisasi dalam Islam. Ketika lahirlah Denomones. Kenapa? Ya karena gue comot ayat ini, lahir Wones. Kenapa? Gue punya Roh Kudus. Dah bilang buat Tritunggal nggak punya Roh Kudus. Sekarang Tritunggal comot ayat ini, lahirlah Tritunggal. Wones nggak punya Roh Kudus. Standarisasi kalian Roh Kudus, bukan otak. Standarisasi kami otak. Kami tahu. Begitu dikatakan kata-kata. Misalnya contoh ini, Dis. Ya, ada orang nih ngomong. Ya, ada orang ngomong nih. Satu orang ngomong kepada Edis yang lagi pegang nasi padang, ya. Ada orang ngomong, makanlah nasi padang itu. Ada orang satu lagi ngomong, makanlah ia. Kira-kira kontradiksi nggak dua kata-kata tersebut? Bagi Edis kontradiksi karena kita tahu isi otak mereka itu cuma sejengkal, guys ya. Nah, itu versi mereka. Tapi karena kita adalah orang Islam, kemudian kita adalah orang yang bakal paham, makanlah ia atau makanlah nasi padang itu ya sama aja maksudnya.
Sama seperti digantikan yang namanya isim dhamir tersebut kepada kata asaka. Asaka adalah fi'il madhi. Ya, asa. Nah, asa, asu, asad, asa, asu, asad, asata, asaina, asaita, asaituma, asaitum, asaiti, asaituma, asaituna, asaitu, asaina. Ada yang namanya damir di ujungnya. Ada yang namanya damir khitabi. Makanya keluar kata-kata kamu. Lomparkanlah tokatmu. Asaka. Ka itu adalah damir khitab. Untuk menunjukkan kepada komunikan yang kita sedang berkomunikasi. Lemparkanlah tongkatmu. Oke Edis, itu damir udah dijawab ya. Oke Edis, saya pengen tahu, kan kami udah jawab itu. Alqaha dia itu. Bahwa di dalam peranan manusia saja, makanlah nasi itu dengan makanlah iya. Ketika kita mengetahui itu orang bawa nasi padang, kita bilang makanlah iya. Tapi kalau di agama Edis, dia bawa nasi padang, makanlah iya. Edis makannya tai kucing. Nah, itu bedanya teman-teman. Itu bedanya, pujaan kalian Edis ini bedanya. Kalau Nabi Musa, lemparkanlah tongkatmu. Siap ya Allah. Lemparkanlah iya. Paham ya Allah. Untung kita Islam. Dah kalau versi Edis apa itu nasi padang? Makanlah iya. Dia makannya tai kucing. Itu yang bikin masalah segede-gedenya. Itulah pujaan kalian ketika akalnya itu disimpan di kulkas. Berdebat dengan Bang Daman bawa otak, Dis. Yang tadinya ini otak disimpan di kulkas, pakai dulu. Pas begitu lawan Daman. Jadi mainnya tuh di logika doang gitu. Oke, bentar lagi 21 menit. Nah, nggak usah gue tanya dah. Gue bakal bawa di sabar. Oke, lanjut Dis. Udah selesai. Masih ada loh waktunya berapa detik lagi. Udah kelar. Baik, kita tunggu sampai habis dulu ya. Iya, Daman ini ditanya apa, jawabnya apa. Malah asok. Daman, pelan-pelan aja lah ya ngomong sama Muslim nih ya. Daman, yang saya tanyain sama kamu itu dari tadi. Mulai. Oh, waktunya belum. Yang saya tanyain sama kamu dari tadi itu, yang diucapkan Allah kepada Musa itu apa? Lemparkanlah ia atau lemparkanlah tongkatmu. Mana yang terucap dari mulutnya Allah atau yang didengar oleh Musa? Malah yang dibahas sama aja. Saya tahu kata dia itu merujuk ke tongkat. Saya tahu. Justru yang saya tanyakan itu yang diucapkan. Yang mana? Lemparkanlah dia atau lemparkanlah tongkatmu. Perbedaannya ada. Apa bedanya lemparkanlah dia dengan lemparkanlah tongkatmu? Kalau lemparkanlah tongkatmu mengindikasikan bahwa sebelumnya Allah itu nggak pernah nanya dulu. Apa itu Musa? Dia nggak ada nanya dulu. Langsung lemparkanlah tongkatmu. Nggak ditanya dulu. Baru yang kedua, lemparkanlah dia. Loh, dia apa? Lemparkanlah itu apa? Itu tongkat, karena tadinya udah ditanya. Yang saya tanyakan sama kamu, terus yang bener yang mana? Lemparkanlah dia atau lemparkanlah tongkatmu? Malah nggak jawab, malah nggak nyambung. Baik, kita ke ayat berikutnya yang dijiplak oleh Al-Quran. Nih, masalah kelahiran daripada Yohanes. Nih, saya tampilkan lagi. Ada banyak yang dijiplak oleh Al-Quran, teman-teman. Nih, perhatikan ini Daman. Ini ayat berbicara mengenai kelahiran Yohanes. Nih ya, Lukas pasal yang pertama. Kita mulai dengan ayat yang dari ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan seterusnya nih. Bagaimana Zakaria datang ke bait Tuhan. Di sini Zakaria berkata ya, Muslim kita harus jelasin lagi. Karena kalau jelasin nama mereka ini harus berkali-kali. Oh, waktu belum. Baik. Begini Daman ya. Jadi ketika Yohanes belum dikasih nama, dilahirkan berumur 8 hari. Waktu acara penyunatan disitulah dia diberi nama dalam adat istiadat hukum Yahudi. Nah, orang-orang ini tetangga-tetangga, Daman kamu perhatikan saya, biar saya nggak ulang-ulang lagi, ya. Tetangga-tetangganya Zakaria dan Elisabeth hendak memberi bayi itu Zakaria seperti nama bapaknya. Tapi tetangga-tetangganya heran, kok mau dikasih nama Yohanes, kok mau dikasih nama Yohanan, itu bahasa Ibraninya. Kan gak ada yang kedua sanak saudaramu yang bernama Yohanan, kok mau dikasih nama itu?
Nah, lalu akhirnya bapaknya yang bisu itu, karena dia melihat penglihatan di bait suci, dia mengambil batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes atau Yohanan dalam bahasa Ibrani. Itu adalah peristiwa yang terjadi antara Zakaria dengan para tetangganya. Nih, tadi kamu membuat perumpamaan, Dek, tidak ada yang seperti kamu. Nih, saya tunjukin kamu terjemahan yang lainnya ya, biar kamu tahu. Perhatikan ini nama. Nih, ini surat Maryam ayat yang ke-7. Perhatikan nih. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Ini omongan tetangganya. Aduh, nih terputus ini, sorry. Ini omongan tetangganya Zakaria jadi omongannya Allah. Iya nih, ini kan tetangganya yang ngomong nih. Perhatikan, nih ya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, nih, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Daman kabur. Daman lari. Nih, tidak ada loh, nggak ada nama kayak begitu. Nih, mana tadi? Nih, lalu mereka memberi isyarat nih. Tidak ada sanak saudaramu yang bernama demikian. Ini omongan tetangga, jadi omongan Allah di sini. Nih, perhatikan. Nih ya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami tidak pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Nih, tafsir Wajiz nih. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memperkenalkan doamu melalui perantaraan Jibril. Kami memberi kabar gembira kepadamu dan menganugerahi kamu seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Nama ini merupakan sebutan yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Loh, gimana sih ini? Malah diomongin ke Zakaria. Ini kan gak nyambung. Ini maknanya apa? Emang sebelumnya kalau Allah berfirman namanya kembar terus gitu. Udin, semua Udin. Lalu tiba-tiba Joko. Begitu gimana? Sebelumnya kembar-kembar gitu. Aduh, dia kabur. Berat, saudara-saudara. Aduh. Inilah teman-teman ya, lari. Dia lari dari gelanggang teman-teman ya. Yuk silakan yuk. Nah, beda.